はい、皆さん、こんにちは。まず、自己紹介をします。はじめまして。私の名前は Muhammad Andika Sidik です。Andika Sensei to yonde kudasai ne. Hai, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Sidik. Kalian bisa memanggil saya Andika Sensei. Kochira wa Dwi Sensei desu. Ja, Dwi Sensei. Shoukai o onegaishimasu. はい、ありがとうございます。はじめまして。私の名前はドゥイ・ウィジアニン・ホリディアです。ドゥイ先生と呼んでいますね。よろしくお願いします。Hai, perkenalkan, nama saya Dwi Wijianing Kholidiah, bisa dipanggil Dwi Sensei. Terima kasih. はい、ありがとうございます。今日、私は Dwi Sensei と一緒に皆さんが何を学ぶことを説明します。Jadi pada hari ini saya bersama Dwi Sensei akan menjelaskan kepada kalian semua apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari Jumat. Hai, pada hari Jumat yang akan datang, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2021, kita akan mempelajari tentang hiragana yang ketiga, yaitu hiragana yoong. Jadi, apa sih hiragana yoong itu? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Dwi Sensei, kalau di next slide. Hai, Kiona Jukyo. Jadi pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mereview pembelajaran sebelumnya yang telah diajarkan oleh Lucy Sensei. Yang kedua, dapat membaca hiragana yoong, itu kia, kyu, kyo, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat membaca vokal panjang. Yang keempat, dapat membaca double konsonan. Yang kelima, dapat membaca kalimat mengenai partikel wa, e, dan o. Jadi, fokus kita pada pembelajaran hari ini adalah membaca. Hai, yang pertama, kita akan mereview terlebih dahulu pelajaran yang telah dijelaskan oleh Lucy Sensei pada minggu lalu, yaitu hiragana dakuong dan handakuong. Jadi, apa sih hiragana dakuong dan handakuong itu? Yaitu huruf hiragana utama yang diberikan teng-teng maupun maru. Apa saja sih hurufnya itu? Yaitu kelompok huruf hiragana berawalan K, S, T, dan H. Nah, untuk hiragana K diberikan teng-teng menjadi ga, gi, gu, ge, dan go. Lalu kelompok S diberikan teng-teng menjadi za, ji, zu, ze, dan zo. Lalu untuk kelompok T menjadi da, ci menjadi ji seperti shi, tu menjadi T menjadi d, dan do. Nah, untuk H ini spesial. Dia dapat diberikan teng-teng maupun maru. Jika diberi teng-teng menjadi babi, bu, bebo. Jika diberi maru menjadi papi, pu, pepo. Hai, jadi ini adalah materi kita pada pembelajaran hari ini. Ini adalah tabel hiragana yoong. Mari kita membaca bersama-sama. Kya, kyu, hyo. Sha, shu, sho. Cha, chu, cho. Nya, nyu, nyo. Hya, yu, hyo. Mya, myu, myo. Kya, ryu, ryo. Gya, gyu, gyo. Ja, ju, jo. Bia, biu, bio. Pia, piu, pio. Hai, jadi apa sih hiragana yoong itu? Coba Minasang lihat hiragananya. Yang pertama, hiragana yoong adalah gabungan antara huruf hiragana utama dengan huruf ya, yu, dan yo. Tapi ya, yu, yo-nya di sini ditulis lebih kecil dibandingkan huruf hiragananya yang utama ini. Yang kedua, coba kalian lihat huruf hiragana utamanya.
semua huruf hiragana utamanya itu menggunakan huruf yang berakhiran i, kecuali huruf i itu sendiri. Seperti i, shi, chi, ni, i, dan seterusnya, hingga pi. Nah, silahkan minasang hafalkan huruf hiragana Yoong ini, karena akan kita bahas pada pertemuan di kelas pada hari Jumat. Dan untuk huruf hiragana dakwong, handakwong, dan huruf hiragana utamanya, jangan sampai dilupakan ya. Hai, selanjutnya di sini ada cara penulisannya. Kalau kalian menulis di buku kotak-kotak, kedua hurufnya itu dipisah. Jadi, hi-nya ini satu kotak, ya kecilnya ini satu kotak. Nah, untuk huruf ya yuyo-nya di sini dituliskan lebih kecil dibandingkan huruf hiragana. Jadi, masih ada space di sini. Nah, jangan sampai kalian menuliskannya itu sama dengan huruf hiragana utamanya. Jangan sampai seperti ini. Jadi, kalau misalkan kalian menulis seperti itu, maka membacanya menjadi kia, kiu, kio, sia, siu, sio, kia, ciu, ciu, dan seterusnya. Jadi, pastikan kalian menulisnya itu kecil. Lebih kecil dari huruf hiragana utama. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran vowel. Jadi di sini ada short vowel dan long vowel. Apakah perbedaan antara vowel dan long vowel itu? Mari kita simak audio berikut ini.9、9の1、おばさん、おばあさん、おじさん、おじいさん、雪、勇気、え、部屋、平野、ここ、高校、取る、通る。Hai. Ja, mau ichido kikimashou. Mari kita dengarkan sekali lagi. Namun setelah itu, silahkan kalian tirukan audio yang diputarkan ya. 9、9の1、おばさん、おばあさん、おじさん、おじいさん、雪、勇気、部屋、平野、ここ、高校、取る、通る。Hai. Jadi, apakah kalian sudah bisa memahami apa itu short vowel dan long vowel? Hai. Seperti yang kita ketahui, short vowel itu adalah vokal pendek, sedangkan long vowel itu adalah vokal panjang. Seperti contoh yang kita dengarkan tadi, di sini ada obasang, obasang. Nah, untuk short vowelnya, huruf itu o, ba, sa, ng. Untuk long vowelnya itu o, ba, a, sa, ng. Nah, selanjutnya untuk ojisang itu ada oji, sa, ng. Nah, long vowelnya itu oji, i, sa, ng. Dan seterusnya. Nah, jadi
Di sini, oh iya, di sini ada penambahan huruf vokal seperti A, I, U, E, dan O. Nah, selanjutnya di sini ada pengecualian seperti contoh kata heya dan koko. Di sini meskipun tertulis huruf I, tapi membacanya tetap dibaca huruf E. Jadi sedikit terdengar samar, seperti heya. Nah, lalu untuk koko ini, kan tulisannya kou, tetapi dibacanya koko. Nah, di sini kan ada kata koko dan toru. Nah, kenapa penambahan huruf vokalnya berbeda? Kebanyakan kosakata di Jepang itu untuk pemanjangan huruf konsonan yang berakhiran O itu ditambahkan dengan huruf vokal U, seperti Tokyo, tulisannya itu tou kyou, lalu kyoshitsu, tulisannya kyou shitsu. Nah, untuk bagian short vowel dan long vowel ini sebaiknya kalian perhatikan ya, karena setiap kata memiliki arti yang berbeda. Seperti berikut ini. Tolong di sensei dibuka. Nah, untuk obasang artinya itu bibi. Obasang nenek. Ojisang paman. Ojisang kakek. Dan seterusnya hingga toru mengambil dan toru melewati. Wakarimasu ka? Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Sensei. Hai, minasan, selanjutnya bersama Dwi Sensei, mari kita masuk pada pembahasan double konsonan atau small size su. Jadi, untuk penulisan double konsonan ini menggunakan huruf su kecil. Lalu, seperti apakah pengucapan dari kosakata small size su ini? Mari kita dengarkan sama-sama. 10、10の1、過去、かっこ、異歳、一歳、音、夫、一、一致。 Hai, mau ichido kikimashou. Mari kita dengarkan sekali lagi dan silakan kalian tirukan ulang audionya. 10、10の1、過去、かっこ、異歳、一歳、音、夫、一、一致。 Hai, minasan wakarimasu ka? Jadi untuk pengucapannya seperti itu tadi, dan untuk penulisannya, Sensei tekankan sekali lagi bahwa yang digunakan pada double konsonan ini adalah menggunakan huruf su kecil, bukan su besar. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Dika Sensei tadi, bahwasannya beda kata maka beda arti, dan untuk contoh kosakata dari double konsonan di sini pun juga memiliki arti yang berbeda. Hai, jadi untuk kako yang berarti pas atau masa lalu, dan untuk kako memiliki arti tanda kurung. Isai titel dan isai umur 1 tahun, untuk seterusnya. Hai, minasan, selanjutnya kita masuk pada penggunaan partikel dalam bahasa Jepang. Ya, partikel ini berfungsi sebagai penanda fungsi sebuah kata yang ada sebelum partikel tersebut, yang mana partikel ini hanya dapat ditulis dengan huruf hiragana saja. Nah, sebenarnya jumlah partikel yang digunakan dalam bahasa Jepang ini cukup banyak, dan namun memang ada beberapa huruf hiragana yang jika diposisikan sebagai partikel itu memiliki cara baca yang berbeda. Nah, diantaranya adalah partikel wa, e, dan o.
Baik, langsung pada partikel yang pertama, partikel wa. Ya, mari kita dengarkan sama-sama contoh dari kalimat dengan penggunaan partikel wa. 私は学生です。私は日本人ではありません。 Mari kita dengarkan sekali lagi dan tirukan kembali. 私は学生です。私は日本人ではありません。 Hai, jadi pengucapannya seperti itu, Minasang. Partikel wa berasal dari huruf hiragana ha, dan apabila pada suatu kata maka hanya tetap dibaca ha, namun ketika digunakan sebagai partikel maka ha dibaca wa. Jadi contohnya watashi wa gakusei desu, bukan watashi ha gakusei desu. Seperti itu. Lalu untuk partikel yang kedua, partikel e. Jadi berasal dari berasal dari huruf hiragana he, dan ini kalau di dalam bahasa Indonesia memiliki arti ke. Lalu seperti apakah contohnya? Mari kita dengarkan sama-sama. 家へ帰ります。学校へ行きます。 Mari kita dengarkan sekali lagi. 家へ帰ります。学校へ行きます。 Hai, hampir sama dengan partikel sebelumnya, partikel wa. Jadi untuk partikel e ini apabila pada kata, maka huruf hiragana he akan tetap dibaca he, namun ketika digunakan sebagai partikel, he akan berubah bacaannya menjadi e. Seperti itu. Dan partikel yang terakhir, partikel o. Hai, langsung saja. 牛乳を飲みます。日本語を勉強します。 Hai, mari kita dengarkan sekali lagi dan mari ditirukan ulang ya. 牛乳を飲みます。日本語を勉強します。 Hai. Jadi untuk partikel o ini memiliki perbedaan dari partikel wa dan e sebelumnya, karena untuk huruf hiragana o ini hanya digunakan untuk partikel, jadi tidak digunakan dalam kosakata. Seperti itu. Hai, minasang wakarimasu ka? Hai, untuk menambah pemahaman kalian terkait cara baca mulai dari yo on, vowel, double konsonan, serta penggunaan partikel wa, e, dan o, selanjutnya mari kita mantapkan lagi dengan latihan. Hai, jadi di sini Sensei sudah sediakan 2 macam soal. Jadi untuk yang slide pertama, cara membaca kosakata. Hai, silakan kalian kerjakan dengan cara mempause video ini, ataupun kalian bisa screenshot 10 soal kosakata ini. Kemudian untuk slide yang kedua adalah cara baca kalimat. Hai, ini untuk soal membaca kalimat pendeknya. Silakan kalian pause juga videonya ataupun di screenshot. Hai, silakan kalian pelajari cara bacanya karena kita akan membahasnya pada pertemuan di hari Jumat berikutnya. Hai, minasang, baik, terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan hari Jumat berikutnya dan di video berikutnya. Hai.